Gimana sih kalau misalnya buat orang yang kerja kantoran jadi PNS dan lain-lain itu cara kaya, Mot? Karena ini banyak yang di overlook sama orang-orang bilang, oh kerja keras. Tapi gue tuh kasihan orang yang kerja keras banget, tapi uangnya nggak nambah-nambah. Kenapa ada orang yang kerjanya capek banget, tapi gajinya kecil, sementara ada orang yang kerjanya cuma duduk-duduk doang, ngopi, ngeteh, ngobrol, dan lain-lain, gajinya besar. Nah Iya. itu kan sebenarnya dijelasin dari, Karena layaknya sebuah permainan itu bisa dimenangkan. Jadi gue selalu ngeliat uang tuh dari gue kecil tuh kayak sebuah game. uang sebuah game. Karena muda itu cuma sekali. Karena kita nggak tambah muda. Timothy Ronald, kan men, thank you banyak udah mampir ke podcast Muda Cuma Sekali. Buat ogut apa aja gampang. Anjay, terima kasih nih gue konten kreator kecil kayak gini. Waduh. Didatengin Timothy Ronald dan kali ini di studio Move On, lu jadi tamu ya? Jadi tamu gue. Biasa lu yang jadi interviewernya Studio ya? lama gue syuting sini kan. Studio lama lu ya. Gue juga tahu ini dari lu sama Raymond sih, ya kan? Oke, gimana Mot kabar akhir-akhir ini? Terakhir kita ketemu 2021 ya? Iya 2021. 2021. 2021. Lama juga ya? Belum baru-baru NFT naik tuh. Oh iya. Di apa namanya di sih? Kopitiam. Oh kopi tiam. Kopitiam. Habis itu kita ke Starbucks ya. Iya. Gimana Mat kabar lu Mat? Baik. Dunia percuanan nih gimana Mat? Aman. Nggak sih Aman. sekarang nggak aman sih. Merah semua ya? Bagi merah semua. Merah sekarang. Lagi nggak aman. semua. Tapi nggak belanja lagi tuh? Nggak, gue nggak belanja. Nggak belanja lagi. Nggak belanja. Gue bilang sama bini gue sih, Beb, suruh manajer kita cariin project yang banyak Beb, endorsean. Kenapa? Gue nggak tahan ngeliat kripto, saham, merah semua. Gue pengen belanja, gue bilang kayak gitu. Gue bilang ke bini gue, lu kalau masih ngeliat LV diskon pengen beli kan? Gue pengen ngeliat kayak gini pengen beli Pengen gitu beli. loh. Oke Mat, hari ini sebenarnya kita mau ngebahas tentang bagaimana uang bekerja Mat. Wah Oke. menarik nih. Ini menarik sih karena orang kan banyak bilang financial literacy Ya. gitu-gitu kan. Sebenarnya gue mikir kayak sebenarnya financial literacy itu cuman belajar gimana caranya uang bekerja dan lu bisa menghasilkan uang untuk atau memanage uang untuk mencapai goals lu kan. Ya. Nah, tapi gue bakalan minta dari lu nih penjelasan lebih bagus untuk teman-teman muda cuma sekali di sana yang memang setiap hari lu ngomongin uang gitu. Oke. Padahal sebenarnya di balik layar gue juga ngomongin duit mulu sih. Seru kan ngomong duit kan, seru kan. Oke, sebelumnya mungkin boleh kenalin dulu ke teman-teman muda cuma sekali. Siapa ini Timothy Ronald? Jadi perkenalkan, nama gue Timothy. Buat yang belum kenal, gue adalah co-founder dari startup Ternak Uang dan juga co-owner dari klub basket Bumi Borneo. Oh iya, klub basket. Nah, gue mau nanya sih nanti tentang klub basket sih. Boleh. Oke. Nah, sebenarnya kita langsung masuk ke dalam topik. Belajar tentang uang itu emang apa yang dipelajarin sih, Mot? Karena ya uang it's just kertas gitu kan Yeah. yang nggak di backup sama namanya apa kolateral ya? Yeah. Nggak di collateralize. Jadi kolateral itu artinya kalau apa namanya gue punya jam di backup 1 jam ini 1 emas kayak gitu. Yeah. Nah uang kan tidak di collateralize. Itu kan cuma piece of paper gitu Yeah. loh. Apa yang harus dipelajarin sebenarnya Mot tentang uang Mot? Yang harus dipelajari adalah permainan ya, Gut. Karena layaknya sebuah permainan itu bisa dimenangkan. Jadi gue selalu ngeliat uang tuh dari gue kecil tuh kayak sebuah game. Uang sebuah game. Iya. Oke. Jadi ada aturan-aturan itu, Gut. Yang oke. bisa kita mainin. Contohnya, paling simpel aturan yang pernah dengar nggak? Rule of 72. Gue belum. Nah, jadi kalau misalnya ada angka 72, lu bagi dengan persenan return lu per tahun, itu uang lu double berapa tahun? Contohnya, misalnya 72, lu dapat return misalnya 25% gitu kan. Dalam 3 tahun uang lu akan double. Jadi 72 bagi 25%. Oh gitu. Jadi uang adalah doubling game menurut gua. Cara kita nge-double uang kita. Seberapa cepat dari misalnya 10 juta jadi 20, jadi 40, jadi 80, jadi 160 kayak gitu. Baik pakai yang tadi 72 dibagi dengan returnnya. Itu sih good. Kalau misalnya Oke. rule ada banyak sih aturan lain sebenarnya. Ada banyak ya. Iya. Nah sebenarnya gini, kalau misalnya kita mikirin tentang belajar tentang uang, yang mayoritas orang-orang tahu di luar sana adalah ya udah uang itu adalah sebuah item Ya. untuk beli kebutuhan hidupnya dia Ya. dan cara untuk mendapatkan uang itu adalah dengan bekerja, Ya. ya kan? Ya. Nah, dari dulu dimasukin ke dalam mindset kita kan seperti itu, Mot, Ya. ya kan? Nah, untuk yang seperti ini apalagi yang harus dipelajari tentang uang, Mot? Kita harus keluar dari namanya kan orang bisa bilangnya rat race ya, dimana kita kan dididik untuk sama sekolah nih untuk belajar kan. Lu belajar kalau misalnya di sekolah negeri rata-rata oke, lu jadi PNS gitu kan, mimpi semua orang. Lu jadi PNS, lu bekerja lah di perusahaan yang bagus gitu kan.
Tapi kita nggak pernah diajarin cara manage uang. Jadi misalnya lu bekerja nih, ya fresh grad, let's say lu keterima di McKinsey gitu, gaji 11 juta, 17 juta. Oke. Emang Lifestyle segitu ya? Iya, lifestyle lu misalnya di SCBD gitu kan ya, Oke. makan siang di PP 200.000, gajinya habis semua. Gitu. Itu banyak yang begitu, Mat? Wah banyak banget, jadi nyicil apartemen langsung di District 8 gitu kan di SCBD. Rasa wah gila gue fresh grad nih, jenjang karir gue nih bisa langsung kali 2 nih tahun depan gaji gue nih, ya kan? Tahun depan bisa 25 juta, wah langsung mulai nyicil yang di luar dari kemampuannya. Karena ngikutin peersnya, oh gue keren nih, gue kerja di consulting firm gitu kan, gue lebih pinter dari lo semua. Nah itu karena beda antara orang pinter sama yang pinter di kerjaan contohnya sama pinter ngatur duit. Iya. Itu dua hal yang berbeda. Contohnya seperti orang-orang tadi, akhirnya apa? Mereka jatuh ke dalam trap uang itu sendiri. Oke. Dimana mereka harus bekerja terus setiap bulannya untuk nutupin lifestyle-nya. Oke. Begitu nggak bekerja, lifestyle itu langsung puff, hilang. Jadi ini yang bahaya gitu, lifestyle trap-nya gitu. Oke, berarti yang lu tadi obrolin itu adalah lebih ke manage uang ya kan? Manage uang, Nah, sebelum orang memanage uang, itu harus punya uang, betul. ya kan? Pertanyaan gue apakah belajar tentang uang itu juga belajar tentang bagaimana kita menghasilkan uang yang lebih banyak? Oh pasti, karena kita harus tahu core aturan uang. Tadi ada rule 7 itu, ada aturan yang lain. Uang itu sesimpel adalah value creation. Kayak lu di sini, Good. Lu bikin podcast ini, orang bilang, oh Good nih tidur uangnya ratusan juta, sebulan miliaran gitu kan. Amin, miliaran. Miliaran belum lah sebulan. Baru ratusan lah ya. Tapi ini pajak aman berarti. Gue bisa ngomong ini karena pajak gue beres. Oke. Karena pajak gue beres. Ratusan juta sebulan kerjanya gondrong, bikin podcast gitu kan, bikin Nge-vape. Instagram, nge-vape Ke gitu Bali. kan. Ke Bali, Diving. naik pesawat bisnis kelas gitu kan. Ini kerjanya apa jual narkoba gitu kan. Orang mikirnya kan. Nah, itu adalah sebenarnya value yang lu kasih ke masyarakat. Mereka mungkin nggak lihat, oh kok ada yang mau endorse ya, Ogut ya. Gila, kok dia cuma postingnya dibayar jutaan rupiah ya. Oke. Gue kerja tuh sebulan loh, capek. Tapi mereka nggak tahu selama ini dalam lu nge-build konten lu, value yang lu kasih ke orang tuh apa. Oke. Lu udah ngubah hidup banyak orang dengan konten gratis lu. Ya. That's why itu dibayar sama brand yang lu udah build tadi. Nah orang tapi banyak yang nggak ngerti. Mereka ibaratnya cuma mau kerja untuk hari ini doang. Oke, gue kerja, ya kan? Kerja mati gitu kan habis itu. I see. Berarti creating value ya. Creating value. Oke, jadi kalau gue simpulkan tadi, kita kan ngomong tentang bagaimana uang bekerja. Ya. Berarti ada 2 step dong. Yang pertama adalah how to make more money, Ya. ya kan? Big number of money. Ya. Terus habis itu how to manage the money that you earn. Iya, karena getting rich sama staying rich itu 2 different skill set lo, Good. Oke, getting rich sama staying rich. Oke, Iya. bisa jelasin nggak tuh? Karena gini, orang yang jadi kaya itu kalau misalnya udah tahu game value creation ini gampang, Good, ya kan? Lo bisa kerja cari, I don't know, lo kalau mau kerja lo bisa di consulting firm, lo bisa kerja di venture capital, dapat carry gede gitu kan? Atau kalau misalnya mau bikin bisnis ya lo jualan aja gitu. Mau dapat 1 miliar, jual produk harga 1 juta, 1000 pieces beres gitu. Iya. Dapat 1 M. Nah, tapi problemnya lu udah punya duit segitu, apakah lu bisa manage uangnya? Oke. Apakah lu bisa manage dengan benar uangnya? Karena banyak event teman-teman gua yang duitnya banyak banget nih. Ada yang hilang 10 miliar di robot trading. Serius lu 10 miliar? 12 M hilang di robot trading. Ya kan? Oke. Baru mulai dapat duit, masukin dulu suntik modal alat kesehatan. Baru Oke. punya duit, masukin sini, masukin sana, hilang habis uangnya. Oke. Getting rich is one thing, tapi staying rich is a different thing, God. Jadi lu harus ngerti Oke. Nah, cara manage-nya. gini, penonton muda cuma sekali ini mayoritas anak-anak muda yang lagi merintis nih, Mot. Ya. Ya kan? Kita akan lebih fokus ke yang value creation dulu nih, Mot. Oke. Nah, gue pengen minta lu jelasin deh. Gue udah ngerti sebenarnya tentang value creation. Value creation ini kan sebenarnya yang menjawab kenapa ada orang yang kerja mati-matian. Contoh, mohon maaf, gue bukan merendahkan satu pekerjaan, tapi misalnya buat orang yang bersihin kamar mandi. Ya. Itu kan kalau secara effort sama capek dan Capek banget, apalagi kita harus beresin pipis setiap hari, terus habis itu beresin kamar mandi yang pastinya nggak senyaman orang yang duduk di depan komputer kan. Iya. Kenapa ada orang yang kerjanya capek banget tapi gajinya kecil, sementara ada orang yang kerjanya cuma duduk-duduk doang, ngopi, ngeteh, ngobrol dan lain-lain, gajinya besar. Nah, itu kan sebenarnya dijelasin dari value creation tersebut ya. Mungkin boleh jelasin nggak ke teman-teman yang nonton gue? Sesimpel gini, God. Ya. Orang dapat duit itu proporsi seberapa besar masyarakat persepsi value. Bahkan bukan value loh. Tapi persepsi value dari konsensus masyarakat. Contohnya apa? Kalau lu tadi bilang bersihin WC, gue ke jalanan, ada 100 orang, gue kasih kain pel, mereka bisa ngepel WC. Tapi 100 orang, gue kasih Microsoft Excel, gue suruh bikin buku akuntansi, nggak 100 orang bisa. Oke. That's why gaji akuntan beda sama gaji office boy, Oke. ya kan? Karena makin skill itu makin banyak gitu. Contoh misalnya
video editor. Orang komplain, oh kenapa editor tuh gajinya kecil? Karena anak SMA semua bisa ngedit. Ya, betul. Adek gua aja SMP bisa ngedit. Oke. Gitu kan. Itu udah bukan, kecuali lu bisa ngeditnya ada balik lagi ada tangganya kan. Betul. Ngeditnya semana? Betul. Cuman cutting grading anak kecil, atau lu bisa sampai motion graphics segala macam. Ada different level. Nah, persepsi value-nya berapa terhadap lu? Kalau memang cuma sekecil ya memang uang lu kan dapat kecil. Oke. Tapi orang banyak yang susah untuk comprehend ini. Nah, menurut gua hal yang penting dalam value creation adalah vehicle-nya. Yes, setuju. Karena ini banyak yang di overlook sama orang bilang, oh kerja keras. Tapi gue tuh kasihan orang yang kerja keras banget, tapi uangnya nggak nambah-nambah. Kenapa? Karena vehicle nggak benar. Betul. Ya kan? Setuju. Gini, lu punya mobil let's say ya, lu punya mobil Kijang gitu kan. Lu bejek bisa lu bejek gitu kan. Tapi lu mau sampai berapa? 100 km udah goyang-goyang Kijang lu gitu. Ya kan? Ini bukan Kijang Innova ya, ini Kijang yang lama maksudnya. Kijang doyok, Kalau yang buat Innova, angkot ya. iya. Kijang Innova digas masih bisa gitu. Yang diesel. Iya, sekarang lu bawa BMW gitu, lu gas, ya pasti beda gak sih? Pasti beda. BMW sama pakai Kijang, nah lu cari kayak yang kira-kira kalau BMW kurang kencang, lu cari Ferrari gitu kan. Ya. Nah lu cari vehicle-nya gitu. That's why gue lihat industrinya dulu Gut. Ini penting banget karena ini yang gue lakukan pribadi gitu. Ya. Gini loh, bukannya merendahkan industri lain atau misalnya gue nggak mau masuk, bisa gitu. Tapi kita tinggal lihat secara statistik aja di global dan di Indonesia. Yang bisa ngasih value creation paling besar itu industri apa? Karena itu nggak ada yang, oh semua industri itu sama, enggak Gut. Jelas-jelas beda. Teknologi sama manufaktur tuh dua hal yang berbeda. Real estate dan finance tuh dua hal yang berbeda. Nah, cari industri yang kira-kira paling banyak orang kayanya. Kalau gue sih lihatnya gitu. Ya. Karena gue nggak usah idealis, gue tinggal cari aja yang what works gitu kan. Ya. Secara statistik, nomor 1 finance and investment, ya kan. 2 itu udah pasti teknologi atau enggak media telekomunikasi, TMT lah. Kedua. Ketiga itu mungkin real estate, manufacturing, dan keempat yang lain gitu. Mungkin food and beverage. Bukan berarti lu nggak bisa kaya loh. Yang paling kaya di Singapura punya Hai Di Lao kan, ya kan, bukan dari finance. Tapi maksud gua yang rata-rata konsensus paling kaya di Singapura itu dari finance. I see. Jadi vehicle ya, benerin dulu. Oke. Berarti kalau gue boleh simpulin adalah orang-orang yang nonton nih dari saran lo ini, lo harus tahu dulu kaya buat lo tuh berapa duit, bener nggak? Nah, lu harus tahu dulu ya kan, Yes. diri lu tuh sukanya seberapa. Betul. Dan kira-kira mobil yang bisa pakai untuk kecepatan itu berapa gitu. Betul, setuju. Lu mau pakai BMW 300 km juga nggak bisa. Betul. Gitu. Contoh kayak mungkin waktu dulu kan gue kerja di konsultan juga. Iya. Gue Di mana tuh, ngitung. di situ lah pokoknya. Udah ada kok di top 3. di top 4, Oh, big four. Oh, big four. Gue udah ngomong kok di Ternak Uang ya Oh, kan, oke. di apa namanya podcast sama Raymond ya kan. Iya. Kayak gue ngeliat kalau gue mau bisnis ngikutin jejak konsultan, gue harus nunggu dulu sampai partner kayak gitu, gila. Makan waktu bertahun-tahun itu. Betul. Ya kan. Dan juga gue ngeliat di konsultan ya jatuhnya gue belajar lagi kayak S2 lagi gitu loh. Iya. Tapi gue nggak bener-bener mulai dari pasar becek karena di konsultan itu kan semua kondisi ideal mod. Iya. Ya kita ngurusin perusahaan gede ya, cashnya udah nggak terbatas perusahaan gede Iya. Pak. Cuman kalau misalnya lu bikin dulu Ternak Uang, bikin konten Iya. akademi, mau nge-ads aja mikir nih ROAS-nya berapa, balik modal apa enggak. Akhirnya makanya gue cabut. Dan memang akselerasinya kalau misalnya gue pilih vehicle yang lebih tepat, vehicle tuh artinya kendaraan ya untuk mencapai tujuan, itu bakal lebih cepat kayak Iya. gitu sih. Oke, Agree. next selanjutnya adalah menurut lu kenapa sih uang ini kan belajar materi yang sebenarnya penting banget, Mod. Iya. Gue belajar uang itu dari bokap. Oke. Ya, karena bokap gue tuh adalah karyawan yang pengen jadi pengusaha, cuman nggak punya nyali gitu loh. Akhirnya dia ya udah kerja dia masuk top manajemen lah. Karena kerja kerasnya dia. Kalau orang-orang bilang istilahnya intrapreneur ya, Iya. intrapreneur. Dia ngajarin gue tentang uang, menabung dari kecil dan lain-lain ya. Nah pertanyaan gue adalah, nggak semua orang punya bokap kayak gue, Iya. ya kan? Kenapa uang menurut lo tidak diajarkan di sekolah? Karena uang itu hal yang tabu, Gut. Walaupun mungkin bokap lu 1 dari 1000 ya. Lu ngomongin tentang uang gak di meja makan gitu? Every conversation di meja makan gue, kalau ada bokap gue ngomongin uang pasti. Nah, itu bagus. Karena itu membiasakan lu untuk gak apa-apa dengan ngomongin uang. Tapi sedangkan orang-orang kayak even gue tuh gak pernah loh. Gue aja bahkan gak tahu gaji bokap gue berapa. Uang bokap gue gak tahu berapa gitu. Itu something yang gak pernah didiscuss. Nah itu menurut gue hal yang penting sih gitu. Karena uang tuh hal yang tabu di Indonesia. Nah ini sebenarnya salah satu misi gue juga. Gue pengen uang tuh ya, lu boleh ngomongin uang kayak ngomongin ya ngobrol biasa gitu tentang uang. Karena orang kayak Indonesia ya, ditanya gaji berapa itu tuh sensitif banget. Oh serius lo? Iya, orang bisa tersinggung, oh, gaji lu berapa? Kenapa lu mau nanya gaji gue gitu kan? Gue juga gak ngerti kenapa begitu. Gue mau bodo amat, lu mau nanya gaji gue juga gue kasih tahu gitu kan, gaji Iya, gue iya. berapa. Jadi itu hal yang seperti kayak gitu sih yang gue pengen ubah sebenarnya. Karena uang tuh tabu. Kalau tabu itu selain pertanyaan gaji berapa, kasih contoh dong pertanyaan apa yang
yang menurut lo sensitif gitu di Indonesia ini contoh? Ya paling sensitif sih gaji sih ya. Tapi kalau menurut uang rata-rata itu doang sih paling, gaji atau enggak aset. Net Aset worth sih gitu ya? Aset mungkin nggak terlalu kali ya. Lebih ke gaji kali sih. Mungkin Gaji lebih lu sebulan menghasilkan berapa gitu ya? Iya, lu sebulan menghasilkan berapa lu gitu. Kalau nanya lu invest di mana aja gitu, Ya itu mah itu biasa. Itu mungkin sekarang udah biasa aja ya. kalau terus nanya berapa investnya gitu itu baru sensitif ya? Baru sensitif. Makanya orang kan kalau misalnya screenshot portonya tuh suka disensor tuh kalau di sosmed tuh kan ya kan. Ditutupin kan nominalnya. Dikasih persenan doang. Padahal mungkin masuknya 100.000 gitu. Persentasenya doang ya gitu. Iya, gede. Karena lu masukin duit 1 miliar buat satu saham terus 100.000 beda rasanya bro. Ya kan? Iya. Nah, terus kalau misalnya orang nih ya yang tidak beruntung belajar uang dari kecil gitu ya. Kebetulan gue beruntung banget punya bokap kayak gitu, gue diajarin kasih tahu. Walaupun gue sama kayak lo, gue nggak tahu gaji bokap gue berapa. Ya. Tapi bokap gue ngasih tahu, nih duit tuh jangan dibeliin buat liabilities, kan? Bokap gue tuh ngepres keinginan gue banget sampai gue basically nggak ada keinginan. Cimot ngasih tahu gue di tahun 2021. Gue inget banget ini penyesalan sebenarnya, Mot. Good, beli Rolex Submariner no debt. Coba lu beli barang gua. 120 juta ikut batu gue harga itu, ya kan? Gue bilang, aduh Mot, gue gak suka jam Mot, ya kan? Terus harganya sekarang good. 200 ya, 217 ya? Udah beggar. Iya makanya, itu si Timothy suruh gue beli Rolex Submariner. Dan itu ada di hati gue gini Mot. Karena kan gue sebelum jadi content creator tuh duit dipres banget sama nyokap gue, sama bokap gue kan. Gue belum pernah ngerasain duit besar. Akhirnya jadi content creator, gue ngerasa duit besar. Dan gue masih hemat sampai sekarang. Gitu. Timothy tahu gue hematnya kayak gimana. Nah, untuk beli barang yang benar-benar kayak 120 juta itu kayak anjir gue nggak pernah beli barang semahal ini dalam hidup gue gitu loh. Tapi Timothy bilang udah ini invest, nggak gue beli dan sekarang gue nyesel aja. 2 kali beggar itu ya. 2 kali beggar. Maksudnya kalau lu nggak mau pakai, lu bayangin lu udah pakai gitu, dikasih duit lagi. Iya makanya. Nggak rugi lagi. Daripada lu taruh kripto rugi maksudnya. Gue sempat mikir tuh anjir apa gue. Kan gue punya temen nih. Gue punya temen yang setiap kali gue ngomong tentang investasi saham kripto itu selalu kayak ngapain gue gitu. Dia doyan teman gue ini sukanya jam tangan. Jam tangan banyak, mobilnya banyak gitu. Ternyata dia sekarang lebih cuan dari gue loh, sumpah. Serius loh? Iya, persenan cuannya lebih gede. Padahal dia happy bisa dipakai, pateknya segala macam. Tapi cuannya bahkan lebih gede. Tapi nanya pribadi nih, kalau beli Rolex sekarang udah mulai turun kan ya? Jangan dulu ya. Tahan dulu ya. Nggak sih, not a good time to buy. Karena kan Rolex lagi turun, Rolex sama AP lagi turun nih. Tapi Patek nih yang belum turun nih. Kita tunggu 3-3 turun dulu baru beli. Oh iya, oke. Jadi kayak saham sekarang nih ya. Iya. Oh jadi balik lagi, kenapa orang tidak pelajarin di sekolah itu karena tabu? Dan emang gurunya ngerti cara ajarinnya. Pertanyaan itu kan. Gurunya pun nggak ngerti tentang uang ya? Nggak ngerti lah. Oke, I see. Gimana cara mereka bisa ngerti tentang uang? Iya, karena dulu mereka juga adalah produk dari sistem sebelumnya yang ngajarin tanpa pelajaran tentang uang. Iya kan. Ironis gak sih? Bukan guru lah bahkan. Misalnya dosen makroekonomi. Atau bahkan dosen investasi gitu. Tapi nggak investasi. Ya nggak? Banyak loh. Atau investasi itu pun acak-adul gitu. Padahal dosen investasi ngajarin orang cara baca laporan keuangan gitu kan. Oke. Nah, tapi dia nggak invest sama sekali ya. Iya. Oke. Mendingan nyokap gue sih. Nyokap gue dosen hukum 1992, dia beli dolar 1998 dilepas. Nah, bisa juga. Cuan parah ya kan. Terus beli tanah di kampung 80.000 semeter, 800 meter coy. Sekarang udah 6 juta 1 meternya, gila. Ini kita bukan mendiskreditkan guru ataupun dosen ya. Mereka tugasnya sangat mulia untuk bisa mengedukasi masyarakat. Tapi maksudnya kalau bisa ditambahin tentang uang ya why not gitu. Iya karena basically gue sendiri ya dalam menjalankan apapun pekerjaan gue selalu nyari gini Mot. Apa pekerjaan yang effortnya tuh kecil banget tapi hasilnya tuh besar banget. Betul. Contoh kayak gue bikin konten. Gue bikin konten mungkin kalau misalnya orang dapat brand deal nih, misalnya kayak dibayar satu reels gue 15 juta nih. Banyakan lu lah. Mahalan lu lah karena audiens lu lebih punya duit daripada gue ya kan. Enggak lah. 15 juta nih. Gue kerjain paling berapa menit? 15 menit kelar. Ada editor dan lain-lain. Jadi gue bakalan selalu mikir apa yang effortnya kecil tapi cuannya lebih banyak. Iya, hasilnya besar kan. Iya, kayak jualan kelas online course. Effortnya kecil, Pak. Gue bikinnya dari tahun 2020. Sampai sekarang kita ngobrol masih cuannya masih masuk ya kan? Iya. Kayak gitu. Menarik. Tapi tetap Timothy cuannya lebih banyak dari gue. Oke. Nah, kalau misalnya orang mau belajar uang sementara di sekolah itu nggak diajarin Mot, mereka harus belajar itu mulainya dari mana dan ngapain gitu. Sebenarnya banyak.
Lu bisa belajar dari buku, which is gue juga mulai pertama dari buku. Coba lu baca-baca buku yang personal finance gitu kan. Yang buku-buku klasik kayak Richest Man in Babylon, Oh, I like that. Psychology of Money, Morgan Housel. Itu baru keluar kan Psychology of Baru. Money? Itu bukan klasik kalau itu bukan klasik. Itu Tapi bukan itu it's a good book, it's a good read. Iya. Apalagi ya buku-buku kayak gitulah. Jadi yang Oke. personal finance banget. Coba lu belajar 1-2, mau dalam-dalamin, coba googling gitu kan. Cari di Google, cari di Reddit, cari informasi itu tentang orang tuh ngapain dengan keuangannya. Jadi lebih aware, mungkin search di YouTube, Google dan segala macam gitu sih ikut mulainya. Oke, lu kasih 3 buku personal finance yang paling lu suka, gue kasih 3 deh. Personal finance ya, pasti pertama Richest Man in Babylon ya. Ah ya. Kedua, ini bukan personal finance sih, tapi gue suka banget. Mungkin teman-teman bisa baca juga karena menurut gue ada hubungannya sedikit. Ya. Little Book of Common Sense Investing. Little Book of Common Sense Investing. Iya, Jack Bogle yang bikin Vanguard yang tulis. Oke. Dan yang ketiga itu yang tadi Psychology of Money. Psychology of Money Ya ya. itu untuk personal finance ya. Gue aja belum baca Psychology of Money loh. Bagus. Ntar gue beli deh. Gue lagi baca 48 Laws of Power. Oh itu gue udah lama lu. Robert Greene. Iya. Soalnya kemarin gue nyari-nyari di Balikpapan nggak ada, Oh. ya kan. Jadi makanya gue beli di Jakarta. Nah Itu kalau bagus juga. Kalau apa gue? 3. Personal dari finance ya? personal finance atau ada hubungannya ya? Ya ada hubungannya. Berarti kita ngomongin antara yang make money more Ya. sama yang manage money. Ya. Yang pertama tetap The Richest Man in Babylon, Ya. karena gue suka banget yang prinsipnya dia yang ada, Koin, ya. yang 2 yang lu punya 10 koin, Ya, ambil simpan 1. Ya. Terus kalau misalnya koin lu udah diambil, lu jangan beli tas selfie, Iya. jangan, tapi lu investasiin lu, ke tempat itu lain. koin lu gitu. Iya, berternak uang, bener nggak? Beternak Kan sebenarnya idea ternak uang tuh sebenarnya Richest Man in Babylon tuh udah ngasih Iya, tahu, ya kan? iya. Terus disuruh invest jangan ke orang yang nggak ngerti apa yang diomongin, ya Iya. kan, kayak gitu. Itu The Richest Man in Babylon. Ini buku sebenarnya gue nggak gitu wah-wah banget. Hah. Robert Kiyosaki yang Rich Dad Poor Dad cukup bagus untuk yang Mindset, dari mindset lah. income, cash flow lo, income lo masukin ke aset biar aset lo masukin lagi. Ya. Cuman the nextnya gue nggak gitu terlalu believe sih, itunya aja coy. Kan? Oke, terus ketiga yang holy grail gue 4 Hour Work Week. Oh, Tim Ferriss. Karyanya Tim Ferriss. Karena disitulah gue belajar tentang gimana cara cari cuan dengan effort paling rendah tapi Yeah. cuannya lebih banyak gitu. Yeah. Itu 4 Hour Work Week. Richest Man in Babylon sama tadi gue ngomong apa pertama? Richest Man in Babylon ya? Richest Man in Babylon. Kedua si Rich Dad Poor Dad sama Tim Ferriss. Kalau gue bisa tambahin satu, ini bukan personal finance tapi bisnis ini menurut gue buku bisnis paling bagus yang pernah gue baca. Itu Zero to One, Peter Oh Thiel. iya, itu the best. Itu yang menggambar orang-orang yang bilang kalau mau kaya itu harus punya bisnis. Iya. Banyak banget gitu. Iya. Kayak temen gue banyak banget yang runtuh, punya taichan, punya cuci sepatu, Iya. punya martabak, punya ini dalam satu waktu. Amsyong, Pak. Hamsyong. Itu diajarin lo gimana cara bikin bisnis saking besarnya itu makanin semua market share. Jadi di situ nggak pernah dijelasin itu buku menantang yang konsep lu sering baca kan yang Blue Ocean Strategy. Gue tuh dari dulu nggak pernah believer sih dengan mau Blue Ocean mau Red Ocean. Yang benar-benar tuh lu bikin ocean jadi black. Lu sikat semua kompetitor sampai mati semua. I see. Nggak ada ikan lagi. Itu Zero to One, Peter Thiel. Setuju. Sama yang dia kasih example dari Amazon. Iya. Dia mulai dulu dari jualan buku, baru Iya. nanti Baru ekspansi. Iya. Iya. Sementara orang salah mau jualan Mau semuanya jualan dulu. semuanya, mau jualan kaos, jualan Iya. taichan, jualan bikin kafe. Iya sih, makanya. Lu disikat sama semua orang dari semua sisi kayak gitu ya nggak Mati sih? jadinya. Iya, lu kayak perang, pasukan lu belum kekumpul, lu bagi-bagi di tempat. Sebenarnya kan kayak Art of War juga, Sun Tzu. Iya, betul. Gimana cara kita konsentrasi, kita punya pasukan dan serang di saat yang tepat gitu. Betul. Bukannya kita sebar begitu. Setuju. Nah, selanjutnya nih pertanyaan. Kan kita kan bisnis ya. Ya. Kita bikin konten juga, dapat endorse juga ya kan. Tapi jalan hidup yang kita tempuh ini kan sebenarnya bukan majority jalan hidup ya, Ya. bukan mayoritas orang jalan hidup ya. Sementara mayoritas jalan hidup orang ya kayak PNS, terus habis itu kerja kantoran, Ya. terus di BUMN dan lain-lain ya kan. Nah, pertanyaan gue adalah kalau menurut versi Timothy Ronald nih, gue manggilnya Cimot by the way ya. Gue yang manggil Cimot ya. Oke. Kalau misalnya versi lu adalah gimana sih kalau misalnya buat orang yang kerja kantoran, jadi PNS dan lain-lain itu cara kaya, Mot? Cara kaya, Apakah kan tadi kan kita bilang belajar tentang uang ada 2, vehicle-nya atau kendaraan lo untuk menuju kaya, dapetin banyak uang sama memanage money-nya. ya. Apakah dia harus ganti vehicle-nya atau manage money-nya Lo versi lo? mau jawaban diplomatik atau jawaban jujur nih? Ya jujur dong, Jujur keluar pasti. keluar ya. Karena lu di sistemnya orang kan. Oke. Lu bekerja di sistemnya orang. Nggak akan bisa, ya bisa aja dikaya. Of course banyak direksi yang kayak, let's say, banyak sih kalau di luar negeri ya. Tim Cook, Apple, bonusnya 200 million. Oke.
Tapi still less dan Buffett yang beli saham Apple kan, jauh. Oke. Gitu. Jadi apakah bisa ya? Sure kalau bisa jadi Tim Cook gitu, which is ya nggak mungkin lah gitu kan. Berapa persen sih kalau seorang karyawan nih misalnya kayak majority masuk ke perusahaan bisa jadi top management gitu? Kalau pernah gitu nggak? Ini simple aja gue, kita secara statistik aja. Kan ada indeks sama S&P 500 kan. Ya. There's only 500 perusahaan yang besar banget di US. Ya. Berarti 500 CEO dong. Yes. Dari berapa workforce? Hitung aja sendiri, ya kan? 200 Oke. juta workforce, 150 juta, cuman 500 loh. That's why odds-nya kecil menurut gua. Untuk orang bisa jadi top level management seperti itu, karena ya sikut-sikutan segala macam, dan itu nggak ideal. Saya terserah lo, which is kalau di Indonesia, gua sih nggak pernah denger ya paket bonus yang gede-gede, kecuali Bank BCA, Pak Yahya, Bu Vera gitu-gitu. Tapi kalau yang kayak perusahaan-perusahaan kecil sih kayaknya enggak ya. Lu kalau direksi, kecuali lu bisa kayak kerja di startup yang eventually jadi Gojek, dan lu dapat misalnya lu jadi CPO di sana, lu dapat options besar, sure lu bisa kaya. Oke. Tapi selain itu lu bikin bisnis lu sendiri. Bikin bisnisnya. Iya. Tapi bisnis kan juga nggak bikin bisnis susah Pak ya kan. Nggak ada yang bilang bikin bisnis tuh Oh, gampang. Pak. Susah. Jadi Susah Pak. Dan gini, enggak, lu sadar diri menurut gua. Kalau emang karyawan, lu mimpi mau jadi kaya boleh, tapi skill lu semana emang. Oke. Gitu. Ini mungkin gua ngomong agak ini ya, mungkin untuk orang kayak wah kok kayak gini banget. Lo memang harus kenapa? Karena ya ini kenyataan gitu. Tapi ini realita. Gue bilang aja kalau gue, ini gue bisa debatin sih. Bahkan gue sama Raymond tuh gue debat juga tentang ini. Dia bilang dia kan ngajarin tuh di sosmednya. Orang bisa jadi pebisnis. Bullshit menurut gue. Sekarang kalau gue tanya ke lu, kayak gue pernah nanya lu kan, kenapa lu udah mulai? Lu pasti sebenarnya nggak bisa jawab benar-benar detail kenapa. Mungkin ya ada alasannya karena mau duit, mau beli ini, mau beli itu. Tapi sebenarnya alasan aslinya nggak ada. Lu mulai karena lu mau mulai aja. Kayak gue sebenarnya kalau ditanya, oh iya karena gue dulu kan jawaban diplomatis di media kan. Oh gue dulu mau ini, mau bayar buat kuliah segala macam. Tapi real answernya, I just like the game of business. Yes, betul. Gue suka aja. Betul. Dan menurut gue itu game yang paling menantang. Dimana gue kalau rewardnya duit paling gede kan. Ya, betul. Itu game dengan reward duit. Ya. Ya which is ya bisnis. Betul. Suka aja. Gue setuju sih kalau misalnya orang tanya kenapa bisnis, gue dari kecil dagang. Susah kan jawabnya. Iya, gue dari Soalnya butuh lu, kalau lu gue tahu lu butuh duit juga kagak gitu. enggak butuh. Orang tua lu bisa provide lu. Iya, betul. Terus kalau tanya kenapa, lu misalnya, oh lu bisa jawab, oh mau beli ini kan. Oh dulu kepengen ini, dulu kepengen punya duit lebih. Tapi kan jawaban sederhana. Tapi kalau ditanya benar kenapa, gue tanya yang 5 why factor itu loh. Why, pasti udah jawabannya nggak tahu sampai bawah. Kalau gue jawabnya, gue cuman suka aja sistem di mana ada uang segini, gue bikin something menghasilkan lebih banyak. Ya. Jadi at the end duit gue juga nggak gue pakai apa-apa kok. Nah itu, gue juga sekarang gue ngerasa tuh, gue lebih suka bahkan the game of multiplying the money Iya. dibanding beli barang ya. Gue udah ngalamin sih, gue coba beli barang ya. Iya. Beli barang tuh lo happy paling 2 hari, sehari Paling bahkan. lama seminggu. Nggak ada sih, gue nggak nyampe seminggu sih. Gue paling kayak 3 jam udah beres sih. 3 jam udah beres ya. Iya, happy 3 jam udah. Iya. Gitu. Duit gue, ya ujungnya duit gue masukin lagi kripto, masukin lagi investment dan lain-lain karena gue suka gamenya. Yang seneng ya istri gue Marisa belanja. Kayak gitu sih. Nah, tapi pertanyaannya lagi nih Mot. Tadi kan lu ngasih tahu, lu harus keluar dari vehicle yang sekarang, which is di sistem. Tapi kita nggak bisa mengeneralisasikan untuk semua orang. Memang nggak bisa, makanya sadar diri. Ya, karena basically kalau misalnya lu pelajarin tentang karakter orang gitu kan, MBTI yang selalu kita ngomongin, ya orang nggak semuanya ada yang cocok jadi pengusaha karena gue percaya bahwa pengusaha itu dilahirkan, bukan dibentuk, Iya. bukan dibentuk sama sekali. Kecuali dia punya sebuah trauma yang sangat besar, akhirnya dia harus melakukan sesuatu dan switch dari situ. Iya. Gimana caranya kalau misalnya karyawan mau jadi kaya? Oke. Nah, Cari sebelumnya, skillnya dulu. sebelumnya, kaya itu buat lu berapa? Gitu. Maksudnya buat standar Indonesia lah. Oh ini bukan hal yang subjektif ya. Ini Yeah. hal yang udah ada angkanya. Jadi ini kalau kita ke banker, ada namanya high net worth individual. Ya. Ada HNWI. Yeah. Jadi ini dikategorin by the way satu dunia ya. Ada HNWI, ada UNHWI. HNWI itu high net worth individual tuh 1 juta US dollar. Berarti Yeah. Indonesia kursnya 14 14 miliar miliar. 300 juta. Ya. UNHWI itu 30 juta sorry. Jadi sekitar 400 sampai 500 miliar. Liquid aset ya, bukan properti. Properti nggak dimasukin, liquid. Yang high net worth individual juga liquid asset. Liquid aset. Oke. Ini liquid aset. Oke. Jadi punya aset yang benar-benar antara cash, deposit, segala macam yang liquid. Nah, itu di datanya gue juga sebenarnya kaget pas baca ini tahun 2019 sih, tapi mungkin nggak terlalu update ya. 2019 karena belum ada data yang sekarang. Kalau Indo berapa ya? HNWI lu tau nggak berapa Gut? HNW Indonesia? Iya, coba lu take a guess. 800 juta. Soalnya gue abis PLT sama Feli dibilangnya 800 juta kalau nggak salah. Apanya? 800 juta apa? 800 juta liquid asset. Rupiah. Oh bukan.
jumlah orang yang punya di atas juta HNWI ini. Di atas 1 juta Dolar. dolar. Iya. Nggak tahu gue. Take a wild guess berapa? 0.1%. Angkanya kan kita 270 juta. Berapa kira-kira yang punya? Di atas juta. 2.700 orang. 11.000 angkanya. 11.000. Iya. Tapi itu sedikit banget loh, Gut. Iya, Compare to Amerika, Singapura, India, dan semua negara lainnya. Indo tuh sedikit banget. Oke. Kalau UNHWI 30 juta, lo bisa tebak nggak berapa? 30 juta dolar. Iya. Orang kan selalu bilang orang kaya di Indonesia ada banyak kan. Ya, oke. Kayaknya banyak nih yang kaya-kaya di pinggir-pinggir semua. Berapa, Gut? Angkanya, tau nggak? Nih lu nebak gue asal tebak aja. Asal Ya. tebak. 1.000 mungkin. 500, Gut. 500 orang. Kaget kan lo? Yang punya di atas 400 miliar. Iya. Berarti orang kaya di Indonesia tuh nggak sebanyak itu. Sedikit. Berarti. Dan tapi itu sangat concentrated ya. Ada yang punya sampai puluhan triliun, sampai range-nya ke 400. Jadi itu ranging-nya tuh kayak jauh banget. Nggak Ranging. terdistribusi normal lah ya. Iya, dari UNHWI itu tuh jauh banget distribusi. Jadi kalau ditanya apakah ada standar kayanya, ya ada. Kaya itu high net worth individual, which is cuma 11.000 orang di Indo. Tapi ya mungkin gua ngerti, nggak semua orang kayak anjing 14M gitu kan, buat gua udah kaya banget gitu. Mungkin untuk orang Indonesia yang Feli bilang juga mungkin bener 800 juta. 1 miliar, udah cukup gitu. Dapat 1 miliar susah nggak? Gampang. Nggak, Jual aja nggak produk. susah. Kamu bilang tadi, lu cari produk, dia bisa cuan 1 juta, jual ke 1.000 orang beres. Betul. 1 miliar. Atau kalau mau jual produk yang cuannya 10 juta, jual ke 100 orang. Kayak and vice versa lah gitu. Oke, jadi nggak ada ya high net worth individual di Indonesia yang versi Indonesia sendiri belum ada ya? Mungkin ada. Ini global ya by the way. Iya, iya. Ini buat standar global. Jadi lu kalau ke banker di Amerika, Indonesia, HNWI itu sama 1 juta dolar. Di Indo definisi kaya sih gue nggak ketemu sih sebenarnya. Gue sempat cari-cari juga, tapi gue belum ketemu yang kayak oh ini tuh udah kaya gitu. Tapi kalau berdasarkan pengalaman gue sendiri hidup di Indonesia, Iya. gak usah ngomong aset deh, Good. Income per bulan mungkin lebih masuk akal karena aset buat mereka mungkin agak jauh gitu Iya. mikirnya. Income per bulan, menurut gua pribadi nih, buat hidup enak di Indonesia 50 juta udah cukup. 50 juta cukup ya? Lu setuju gak? Tergantung ya. Kalau gua terus Nah, terangnya hidup enak, buat hidup enak lah. hidup enak buat gua 25 juta cukup kok. Nah, bahkan 25 juta. Iya. Gitu kan. Kalau gua bahkan gua liat 50 tuh ya, kalau bilang 25 juga udah cukup gitu. 25. Cukup banget. Gua ngambil gaji di Muda Cuma Sekali cuma 25 juta, Pak. Nah, sama, gua juga terakun gaji gua 25 juta. Iya, itu udah buat gua udah bisa bayar cicil apartemen loh. Cicil apartemen sisanya gua mau makan steak setiap hari juga bisa dan lain-lain. Alhamdulillah banget itu gua udah bisa sih. Iya. Nah, balik lagi ke pertanyaan, gimana caranya nih si orang-orang yang jadi karyawan sama PNS itu bisa at least dapetin kekayaan lah kayak gitu. Tingkatin skillnya. Tingkatin skill, oke. Ya. Jadi tingkatin skill dia. Gimana caranya dia bisa step up the game gitu. Caranya gimana tingkatin skillnya? Cari skill yang lo paling jago di dunia. Misalnya lo editor, ya kan? Simple, lo misalnya kerja di media, Trans TV kayak mau CNN, di mana bebas lah gitu kan. Lo kerja jadi DOP, videographer. Gimana cara lo increase skill lo? Nonton YouTube, ya kan? Cari workshop, tambah jago lagi, oke ya. Mulai pindah kerja di production house yang lebih kecil. Lo bisa belajar langsung sama director levelnya. Oke. Lu belajar yang ngikutin dia, shadowing lah ibaratnya ngikutin dia. Oke, lu buka PH kecil-kecilan nih. Oke. Lu mulai bikin konten tentang PH lu di TikTok gitu. Ya kan? Udah ada tuh yang mulai main-main begitu. Padahal sebenarnya ada yang skillnya nggak gitu jago gitu, biasa aja. Cuman karena dia jago bawa dirinya, dia bahkan bisa arbitrage. Oke. Arbitrage itu apa? Jadi kayak lu ambil dealnya dari klien, lu suruh orang lain yang kerjain. Oh, delegate lah kayak Delegate gitu. Ya. kayak gitu. Subcon ini lah ya. Bisa lu kayak gituin gitu. Jadi macam-macam caranya. Buat yang bilang, oh gue cuma stuck nih jadi videographer, enggak, lu bisa bikin. Kalau gue jadi dia, gue pasti bikin PH segala macam. Oke, itu kan freelance yang sebenarnya freelance itu cukup bisa pivot untuk jadi Enggak, itu full time, punya full bisnis time kan? loh. Itu full time yang Kerja. pegang di media. Gue Oke. contoh ya. Tapi kan gini, Mot, dia itu kan full time. Iya. Tapi dia ada skill yang dia bisa jadiin usaha. Iya. Gimana kalau misalnya karyawan yang jadi misalnya accountant Bisa banget atau accountant. kayak HRD? Oh, HRD bisa banget. Gimana tuh, Man? HRD simpel banget. Gue paling ya kalau gue jadi HRD, gue akan bikin konten on how orang tuh bisa masuk kerjaan lebih gampang. Which is gue make money banyak dari situ sih Ya udah. gara-gara gue jual interview kerja. Beres kan? Simple. Jadi bukan harus keluar dari kerjaannya tapi tambah super income baru. Tambahin, tinggal ditambahin aja. Dari mereka kerja apa tinggal tambahin. Caranya banyak, lo buka bisnis, lo bikin konten, macam-macam gitu. Asal lo mau putar otak mah gampang cari duit. Oke, jadi skillnya yang lu bilang ini adalah bukan untuk ngejar si title atau jabatan tersebut biar Iya. sampai tinggi. Nggak usah ngapain. Tapi bikin another source of income. Justru kalau gua, ini agak jelek sih saran gua, tapi nggak usah naik dari ini loh.
biar tanggung jawab lu gak makin banyak kan. Lu naik gaji berapa sih 10 juta? Ya kan? Biarin aja misal gaji lu 7 juta tapi lu side income lu 50. Oke. Terus kayak gitu Nice kalau banget kerja. sih. Gue liat banyak juga yang kayak gitu sih, ya kan. Gue mending gitu. Nah, pertanyaan gue dari obrolan-obrolan kita ini dipelajarin nggak tuh di ternak uang hal-hal kayak gini nih? Kalau yang bisnis enggak, tapi kalau investasi cara uangnya ya. Oke. Nah, kira-kira nih kalau misalnya orang-orang yang nonton nih terus karyawan gitu kan. Ya. Subscribe ternak uang, ya Ya. kan? Subscribe ternak uang. Kira-kira dia bakalan nemuin apa untuk hidupnya dia ke arah mana? Yang penting lu bisa langsung ngerti tentang cara lu manage uang dan gimana caranya menang di game uang tadi. Itu semua gua outline di sana gitu. Oke, berarti ternak uang ini ngomongin lebih ke Investmentnya. investmentnya, Iya. yang gimana caranya money works biar kita bisa investment. Iya. Nah, kalau nanti lu udah membangun source of income yang lainnya, lu Iya. dapat uang yang lebih banyak, Iya. bisa lebih wise dalam mengatur uangnya. Betul. Oke, jadi jangan lupa subscribe ternak uang yang Motnya pakai kode Ogut Soleh. Mantap. Masih ada kode Masih gua ada. tuh, masih ada Masih ya. ada. Mot, thank you banyak pembicaraan ini, gue enjoy banget dan mudah-mudahan lu semua enjoy dan komen dong, lu suka nggak sama tipe konten kayak gini karena gue lagi pivot nih ya kan. Mudah-mudahan disukain dan mau ngundang siapa lagi kalau misalnya next podcast, dan thank you banyak Mot udah mampir ke Thank you. konten muda cuma sekali karena kita nggak tambah muda. Bye bye.